Ya, selamat siang. Saya akan melanjutkan wawancara saya dengan Mas Murtiman sebagai pimpinan atau perusahaan sentra kerajinan produksi genteng yang terbuat dari tanah. Tadi kita sudah berbicara tentang pemasaran marketing ya, Mas Murtiman ya. Selain di daerah Jawa Tengah, seluruh Jawa ya, itu semua konsumennya dari Panjenengan dari yang saya kirim di Bogor itu kan ada istilah yang pakebul sana, jadi dijual lagi. Oh, berarti dari Jakarta misalnya atau dari Bogor pesan sampean terus mereka jual di sana lagi. Jual lagi. Oh, iya iya. Kalau di sini kan pabriknya ya Pak Mur ya. Ya, Pabrik yang sudah pertama untuk bisa ini. Terus yang tadi terkait dengan ekspor ya, saya ini ekspor lah. Kiriman ke Jepang itu ceritanya gimana Pak Mur? Dulu kan orang Jogja itu kan ya lihat-lihat genteng tuh. Terus orang Jepang itu langsung ke Jogja itu kan pesan situ. Terus saya disuruh mencetakkan yang modelnya permintaan situ. Oh, bisa pesan dengan model ya? Model bisa. Maksudnya modelnya ya model mantili besar, tapi kecil. Kan untuk lebih kuatnya di atas itu ada ada tempat istilah bautnya ada. Kalau di Jepang kan banyak. Oh, di Jepang itu kalau di sini kan hanya diatur di tenis-tenis tapi ada pesanan untuk dikasih lubang. Oh, berarti harus dilubangi di sini di pabriknya di sini. Ya? Itu kalau di Jepang seperti itu konstruksinya ya, Mas. Tapi kan katanya sana ada akhir bahan besar. Kalau tidak dibaut kan nanti bisa lepas. Gitu. Berarti pasangnya satu-satu kalau di Jepang itu. Tapi kalau di Jawa sini atau di Indonesia lah, itu tidak usah pakai lubang ya, Mas? Nggak usah. Kan langsung setelah saya kan betul orang arsitek. Jadi setelah kuda-kuda kemudian gording, kemudian nusuk reng ya, baru genteng. Di Jepang kelihatannya konstruksinya mirip-mirip seperti itu lah. Saya pernah belajar arsitektur. Tapi kan ya pemasangan sama. Cuma ada dilubangi tadi. Dilubangi kan satu dibaut, satu dibaut. Itu menurut Panjenengan waktu pesan itu untuk apa Mas bangunan di Jepang itu? Untuk untuk hotel? Enggak. Joglo gitu loh, rumah joglo. Rumah joglo. Berarti mungkin pengusaha dari Jogja usaha di sana barangkali atau mungkin di situ kan. Oh iya, karena di Jepang itu saya pernah belajar tentang budaya Jepang, khususnya untuk arsitektur Jepang itu juga ada genteng-genteng tapi produksi Jepang. Ya, itu produksi yang mungkin ya bukan ini, mungkin lebih canggih lah begitu. Bentuknya ada lengkungan-lengkungan itu juga produksi Jepang. Ternyata juga mungkin saja yang dari Jogja itu pengusaha, kemudian beliau ini berusaha di Jepang ya, Mas. Saya juga punya anak satu di Jepang sekarang kerjanya. Kan itu kan dari Jogja itu kan sudah bangunan sudah jadi. Oh, tinggal dipasang di sana gitu. Di berupa pendopo. Berarti mungkin untuk hotel atau restoran. Katanya itu apa Mas? Ini dipasang di Jepang apa? Nanti bawahnya kontainer. Jadi mulai dari sini itu proses pengiriman ke kontainer itu yang ngurus? Saya kirimnya di Jogja yang. Oh, sampai kirim Jogja. Terus dari Jogja baru dikirim ke Jepang gitu. Oh, selain di Jepang pernah ada juga Mas yang pesan? Mungkin di tempat lain di luar negeri misalnya? Oh, belum ya. Belum ya. Cuma di Jakarta aja. Oh, yang Jepang tuh berapa kali Mas kirim? 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Tapi saya ngirimnya di Jogja terus. Berarti regane sama di Jawa atau tambahan kayak ya tambahan itu loh, yang ngasih lubang kan agak lama. Oh iya. Nah itu proses lubangnya itu di sana tadi di tempat presan itu? Ya cetak langsung dilubang. Terus dilubangi paku dilubangi. Tapi sudah saya tepat ukurannya saya. Oh iya, masih harus setengah-setengah. Hanya satu lubang toh? Satu lubang, tapi cetaknya saya ada istilah ada ukuran yang tepat. Iya. Ini Mas Mur, supaya pemirsa di seluruh Indonesia ini, bahwa mungkin di luar negeri juga bisa tahu harga per genteng per jenis. Oh ya. Jenis yang paling murah Mas Mur? Yang paling murah ini ada contohnya. Mana Mas? Yang besar ini bentar. Ya.
Ya ini Mas Mur sedang menunjukkan genteng, harga genteng yang paling murah ya. Iya, yang paling murah. Ini model genteng apa Mas Ini ini? mandiri yang besar. Mandiri yang besar itu. Ini. Oh iya. Iya, iya. Itu kan yang tadi yang seperti itu. Hmm. Ini Ini harganya berapa Mas Mur? enggak. Ini di tempat 13 ini. 13.000. 13.000 per 1.300. 1.300. 1.300 Mas. Oh, kok murah banget ya? Yang ini. Lah kalau sama bata kok kalau lebih mahal bata. Oh, ya. Yang ini di tempat di sini. Ini pemirsa harganya satu biji antara 13.000 sampai 14.000 yang Enggak, 1.300. 1.300 sorry ya. 1.300 sampai 1.400 ya. Itu beli di tempat. Di tempat. Kalau diantar Tinggal jauh dekatnya. oh ya. Berarti sampai punya armada sendiri ya. Oh, Ya. maksudnya auto atau Ya, pokoknya sudah ada mobil untuk muat. oh gitu. Terus yang di atasnya ini Mas, Yang ini di atasnya mantili kecil ini apa ada jenisnya yang ini mandiri besar ini. oh ini ini mantili Yang kecil. kecil. Ini mantili besar. Lah kok ukurannya sama, Mas? Enggak, Itu. panjang ini, lebar Oh, ini, oh, luas, iya. panjang ini. Oh, ini mantili besar ya. Kayaknya Nah, ya benar. oh iya. Oh iya, ukurannya memang berlainan, Mas. Nah, ini kan. Selain produksi mantili, genteng produksi apa lagi, Mas? Ada jenis Tapi ada yang gelombang seperti itu, tapi ini enggak nyetak saya. Tapi kalau nyetak ya juga ada cetakannya. oh, ada ya. Itu namanya genteng apa, Mas? Gendeng kalau di Jawa namanya gendeng wiron gitu. Genteng Wiron ya. Ini seperti itu. Seperti yang di sebelah rumah itu ya. Oh, ini yang itu lebih mahal, Mas ya? Itu hampir sama ini. Oh, ya. Itu sekitar berapa, Mas? Satu biji. Itu 1.000 sama ini 1.300. Oh, berarti sama ya. namanya. Kalau Kalau yang ini itu 1.400 Bahannya dari tanah juga. juga sama. Oh, berarti produksi genteng itu semuanya ada, cuma ada yang dari beton itu. Itu dari tanah dan kita kan pasir Oh, pasir sama semen. Itu sudah jadi. Iya, iya, iya. Yang selanjutnya Mas tentang pemasaran tadi, dengan usaha begini sudah sekitar 1990 panjenengan sudah punya rumah bagus ya. Ini bersyukur. Nah, itu tentu lihat perjuangan Mas Nur. Bisa ceritakan bagaimana perjuangan seorang pengusaha genteng dari mulai kecil ya Mas. Oh ya. Sampai sekarang itu prosesnya ya cukup melelahkan ya Mas ya. Itu karena namanya pencaharian di situ, mata pencaharian. Bisa diceritakan Mas? Ya ini usaha saya dari kecil ya. Saya belum punya istri istilahnya, Masih bujang. masih bujang. Saya dulunya ya cetak itu genteng bukan dari mesin. Oh, ada yang manual juga Mas ya? Dulu saya pertama dari manual itu. ngelempir ini oke. Ini ngempir. Lempir ya, Ya, lempir. ngempir. Tapi sekarang sudah semuanya sudah berubah press semua. Pakai mesin ya, mesin press itu. Itu pertamanya ya saya kan belum laku press itu, belum laku. Terus saya terus gimana ya kalau nggak laku, saya cari tempat untuk pemasaran ya. Oh gitu. Hanya Awal-awal. awal itu kalau saya nggak punya tempat untuk pemasaran kan gimana nyetak terus. Terus rumah ini dulu Mas Mur itu mulai bekerja, mulai usaha genteng itu di rumah ini peninggalan orang tua Mas? Yang dulu saya orang tuanya di sana dekat Tepak Utara. Terus rumah ini? Ini kan bikin Oh, Oke. bikin perjuangan dari Ya. Mas Mur itu sampai bisa membuat rumah ini Mas? ya Dengan alhamdulillah. ibu ya? Bu. Hmm. Pertama dari sana lah saya terus di sini kan ini tempat mbah kan nggak punya anak mbah saya itu, terus kasihkan saya terus saya buat ini. Berarti yang tadi awal saya tanyakan itu panjenengan itu mempunyai keahlian membuat genteng itu dari mbah atau dari bapak Bapak dulu juga pengusaha genteng? usaha genteng tapi biasa-biasa, belum ada kemajuan. Cetak tangan manual itu. Ya, ya. Terus saya bikin press ini. Oh, ngoten nggih. Press terus
Terus dulu kan pertama kali satu kampung Yang pres itu. Oh, yang pres itu zaman sendiri. Yang lain ada Belum. tapi belum sama sekali. belum Itu tahun-tahun berapa tuh Mas? itu Zaman masih bujang. itu 95-an 95. Mulai Oh, pres. ya tadi mulainya kan 90 ya Mas. ya dulu dari manual itu saya masih sekolah sambil gitu. Oh, biaya sekolah juga dari situ ya Mas. Iya. Ini luar biasa perjuangan seorang yang memiliki produksi perusahaan cukup besar ya Mas. Saya pikir juga besar ini punyanya Mas Murtiman ini selama berjuang bertahun-tahun sehingga sampai sekarang sudah cukup terkenal dan sering dipesani dari seluruh Jawa maupun luar negeri yang tadi di Jepang 2 kali itu Mas ya. Iya. Nah untuk ke depan putranya berapa Mas? Saya punya anak 2. Kuliah semua? Yang pertama sudah Selesai. selesai, sekarang di Madiun. Oh, berarti sudah berkeluarga. Sudah punya anak 1, ya hampir tambah lagi. Itu biaya sekolah pendidikan anak-anak ya. Itu hasil Hasil ganti genteng. Ya. Ya sebagian ada dari kan punya tanah sawah. Gitu. Oh, ada sawah juga Mas. Heeh. Maksudnya kalau ini produksi genteng ini kalau ini Mas misalnya begini Mas. Kan ada musim hujan. Nah, nanti Desember ini. Itu terganggu Mas ya? Ya terganggu, ya sinar mataharinya kurang. Tapi tetap produksi terus. Masih terus. Oh, ya enggak boleh berhenti ya? Ya berhenti. Oh, begitu. Iya. Karena sinar Ya nanti matahari. kalau berhenti kan pelanggannya kan Oh, ya kan biasanya sudah dipesan misalnya berapa ribu genteng begitu Mas. kan saya sudah punya agen di Kendal. Agennya saya di agen Kendal. Kendal. Selain Kendal ada Mas? Dulu sampai itu Jalan Bogor sampai ini. Bogor. Bogor ada, terus Tegal ada, terus Pekalongan juga ada, sampai Ponorogo juga ambil dari sini. Begitu ya, ya. Jadi dengan hasil produksi genteng sebagai seorang pengrajin genteng ternyata bisa mengangkat derajat keluarga istilahnya begitu Pak Jamin ya. Karena yang anak kita harus minimal harus kuliah ya, sampai kuliah dua-dua sudah berkeluarga Mas. Yang satu belum, yang ini baru hampir habis, kuliahnya hampir selesai. S2 ya. S2. Sudah S2? S2. Anaknya S2 ya? Yang pertama dua-duanya S2. Wih, luar biasa. Nah ini sebuah contoh pemirsa sekalian bahwa sebagai seorang pengrajin genteng dari tanah yang sudah bertahun-tahun ternyata bisa mengangkat derajat keluarga ya, terutama orang tua Pak Murtiman dengan Ibu, sehingga anaknya itu bisa mencapai pendidikan sampai S2. Ini sesuatu yang saya pikir sangat-sangat luar biasa dan bisa dijadikan contoh oleh kita semua bahwa memang anak-anak kita harus dipersiapkan minimal sekarang ini harus sarjana S1 atau sarjana muda dengan kalau bisa S2 Mas. Iya. Iya. Baik Pak Murtiman dengan Ibu, terima kasih. Pada siang yang panas ini saya sudah Mas Murtiman sudah bersedia untuk saya wawancarai ini sebagai liputan yang mungkin saya pikir cukup unik ya, karena produksi genteng ini setahu saya ini di Indonesia itu yang paling terkenal ya. Selain genteng yaitu gamelan Mas ya. Gamelan. Kalau gamelan di Wirun ya Mas ya. Di Wirun Pak Boyo. Oh iya Pak Poyo. Mertan. Pak Poyo di Mertan ya. Ya, kalau Sanjoyo. Pak Sanjoyo juga ya. Karena kalau gamelan saya pikir YouTube sudah meliput sudah begitu banyak, sehingga saya meliput malah justru memilih produksi genteng tanah ini, sehingga nanti bisa diketahui oh ternyata produksi genteng prosesnya seperti itu. Dan akhirnya sebagai seorang pengusaha Mas Murtiman juga mempunyai cita-cita anaknya bisa terangkat semua dan menjadi sarjana bahkan sampai mencapai kepada strata 2 ya, S2 gitu. Baik, demikian liputan saya pada siang hari ini bersama Pak Murtiman, seorang pengusaha produksi genteng dari tanah
yang sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini ternyata produksi genteng ini sudah banyak. Yang selain di sini sudah banyak ya Mas Murtiman ya, yang khususnya di Mertan. Ya banyak. Banyak ya. Sudah puluhan atau belasan ya. Ini ya 2 bulan ada. 20-an ya. Ada. Satu desa ini, satu desa Mertan ini. Oh, Ada. gitu. Iya. Dulunya pertama ya dari saya. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti saya kalau memang berkenan saya juga menangani proyek wisata alam di NTT di Kupang dengan Pak Irjen Joni Asadoma. Nanti kalau misalnya ada pesanan untuk genteng khususnya di daerah wisata saya akan Iya, kontak panjenengan nih Mas ya. Model Terima kasih Pak Murtiman. Kiranya Tuhan tetap menyertai kesehatan, kesejahteraan Bapak sekeluarga dengan Ibu, dan usaha genteng ini tetap bisa dilakukan sampai selamanya gitu ya. Demikian pemirsa sekalian liputan saya bersama Pak Jemi. Terima kasih Pak Jemi sebagai kameramen yang telah membantu saya. Sudah 1 minggu ini kita liputan kemana-mana. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam budaya.